Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 20 dan 23. Demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti menduakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel adalah seorang hakim yang bijaksana. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Samuel adalah seorang pelayan atau pemimpin yang bersih. Dia memiliki integritas. Dalam pelayanannya dia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia tidak pernah menerima suap. Dan umat itu pun mengakui semuanya itu. Di usia Samuel yang sudah semakin tua, kesetiaan dan kesabaran Samuel diuji. Ketika umat Israel meminta seorang raja manusia, seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Meminta raja manusia sama artinya menolak Tuhan. Menolak Tuhan itu merupakan dosa besar. Menolak Tuhan dan meminta manusia. Tetapi meskipun demikian, Samuel meneguhkan umat untuk tidak takut, walaupun mereka pernah jatuh ke dalam dosa. Samuel membimbing mereka untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tidak takut, tetapi tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun Samuel sudah tua, bahkan dia sudah pensiun, raja atas umat Israel sudah ada dan sudah diurapi sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi Samuel tidak berhenti menasehati bangsa itu dan tidak berhenti berdoa untuk bangsa itu. Bagi Samuel, dia berdosa pada Tuhan kalau dia tidak berdoa untuk bangsa itu. Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi pelayan yang benar. Kita teladani Samuel. Kita menjadi pelayan yang bersih. Jangan takut menegur dosa. Dan memang ada banyak hamba Tuhan yang takut menegur dosa umat yang dia layani. Dia hanya mau memuji. Takut umatnya kecewa, sedih, akhirnya menghindar untuk tidak menegur dosa. Tetapi mari kita teladani Samuel, pelayan yang bersih, berani menegur dosa, dan menjadi pelayan yang setia, meskipun sudah pensiun, tetap juga melakukan apa yang kita bisa untuk Tuhan dan untuk siapapun bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, terlebih dahulu kami disapa, diteguhkan oleh firman-Mu, sehingga aktivitas kami sepanjang satu hari ini dipimpin oleh Tuhan. Senantiasa kami melakukan, mengerjakan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami supaya kami meneladani kepemimpinan Samuel yang tetap setia, melayani dengan tulus, hati yang bersih, hati yang ikhlas. Walaupun dia kecewa, sedih karena umat Israel meminta raja manusia, tetapi dia sabar
menasehati, membimbing umat itu untuk tetap beribadah kepada Tuhan, agar lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita semakin menyadari kelemahan pelanggaran kita dan memperbaiki diri dari hari ke hari agar senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.